Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan membahas tentang wakaf tunai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, definisi wakaf tunai itu dirumuskan oleh Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan menambah satu kata yang berbeda dengan definisi yang secara umum di dalam kitab-kitab fikih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, definisi wakaf yang diberikan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang kemudian itu masuk ke dalam kategorinya adalah wakaf tunai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wakaf tunai itu adalah wakaf uang, bukan wakaf melalui uang. Ada wakaf melalui uang, ada wakaf uang. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa definisinya? Habsu malin yumkinul intifa'uhu bihi ma'a baqa'i ainihi au aslihi. Ini yang ditambah, aslihi. Biqata'i tasarrufi fi raqabati ala masrafin mubahin mawjudin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan yumkinu intifa'uhu bihi ma'a baqa'i ainihi. Jadi menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya benda au aslihi atau pokoknya. Nah, ini pokoknya ini nanti masuk ke dalam wakaf tunai, yaitu wakaf uang. Jadi pokok uang yang diwakafkan itu 1 juta, 1 juta itu tetap bertahan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan cara biqatai tasarruf, dengan cara jemaah yang dimuliakan oleh Allah tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, apakah kemudian menjualnya, menghibahkan ataupun mewariskan ala masrafin mubahin mawjudin, yang kemudian diserahkan atau disalurkan hasil manfaat dari benda tersebut pada hal-hal yang diberikan, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini definisi wakaf yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kemudian kedudukannya secara umum? Wakaf tunai ini menggunakan landasan hukum secara umum apa yang terdapat di dalam ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu salah satu ayatnya tentang Allah belum sampainya kita sebuah pengabdian kepada Allah secara sempurna sebelum kita menginfakkan harta yang paling kita cintai. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga dengan hadis yang digunakan. Nah, bagaimana pandangan para ulama? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan beberapa yang ingin saya sampaikan pada pertemuan subuh ini. Yang pertama, pendapat Imam Az-Zuhri, bahwa Imam Az-Zuhri, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau membolehkan untuk mewakafkan dinar
Bagaimana dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf alaih. Jadi uang itu dijadikan modal. Ya, cuman memang ada problem, ada diskusi yang cukup panjang di sini. Ini bicara uang dinar, uang dirham. Uang dinar, uang dirham ini bicara uang emas dan uang perak. Jadi uang dinar ini secara intrinsiknya dia tidak berubah, tidak terjadi fluktuatif. Sebagai contoh misalnya Rasulullah SAW dulu itu membeli kambing dengan harga 1 dinar. 1 dinarnya itu 4,25 gram emas. Kalau hari ini emas kita bilanglah ya, kita kira-kira saja harganya mainnya di angka 800 sampai 900. Kita bilang 1 juta untuk mudah kita hitung, itu berarti 4.250.000. Pertanyaannya, apakah kita bisa beli kambing hari ini dengan harga itu? Masih bisa. Tapi kalau kita pakai uang rupiah, maka terjadi fluktuasi. Dulu 2 juta, sekarang 3 juta, besok jadi 4 juta. Kenapa? Karena terjadi penyusutan nilai daripada uang kita karena inflasi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian ada di antara para ulama mengatakan kemudian jangan memberikan wakaf dalam bentuk uang tunai, tapi konversilah uang tersebut kepada barang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita lihat dalam mazhab Hanafi, ini menggunakan pandangan yang sangat umum, mereka menggunakan ihtisan bil uruf. Jadi sesuatu yang dianggap baik secara adat istiadat itu kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Fama ra'al muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun wa ma ra'a sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi'un. Jadi sesuatu yang dilihat oleh kaum muslimin itu baik, maka di sisi Allah itu baik. Dan begitu juga kalau kemudian dianggap buruk, maka dia menjadi buruk. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wakaf biasanya domain orang kaya. Ada tanah, ada rumah gitu ya. Tapi kalau dia kemudian membuat wakaf tunai, itu domainnya siapa saja boleh. Sebagai contoh tadi kita lewat celeng masukkan uang 5.000, 10.000. Itu sedekah jariah, bukan wakaf. Tapi ketika kemudian dibukanya wakaf tunai, kita bisa berwakaf setiap hari dengan harga 5.000, dengan uang 1.000. Jadi siapapun dia bisa melakukan wakaf tunai, karena uangnya yang diwakafkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita lihat bagaimana perlakuan dalam undang-undang ataupun peraturan di Indonesia. Nah, bagaimana pandangan ulama dari kalangan mazhab Syafi'i? Wara'a Abu Saurin an Syafi'i jawaza waqfiha ay dinarin wa darahim. Abu Saurin meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan melakukan wakaf dinar dan dirham. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi para ulama sepakat dan membolehkan melakukan wakaf dalam bentuk uang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam fatwa tentang wakaf uang, yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok orang atau dilakukan oleh perorangan atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Jadi uangnya bukan uang yang dikonversi kepada barang. Contoh, ada orang wakaf 1 miliar, lalu diambil uang 1 miliar ini dibelikan ruko. Nah, ruko ini disewakan manfaatnya. Nah, kalau dia wakaf uang, boleh dibelikan ruko tadi sebagai modal usaha kalau kita pandangan Imam Az-Zuhri, tapi untuk dijual kembali. Yang kita pegangnya uang. Jadi uang 1 miliar, saya beli ruko, harganya 1 miliar. Lalu 6 bulan kemudian saya jual lagi, jadi 1,5 miliar. 1 miliar itu modal wakafnya yang nggak boleh diganggu. 500 jutanya yang keuntungan dari jual ruko itu bisa digunakan untuk kemaslahatan umum. Jadi ain barangnya itu yang aslinya yang tidak berubah itu adalah uangnya, jumlah uangnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dalam wakaf tunai ini, wakaf uang ini adalah wakaf saham. Atau jemaah yang dimuliakan oleh Allah, surat-surat berharga. Contoh, Bapak punya saham di perbankan, ada saham di perusahaan, itu kan Bapak beli dengan uang, maka itu juga kemudian boleh diwakafkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini diingatkan bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Ini yang jadi problem. Jadi problem bukan berarti
Karena kalau barang, tanah kan kelestariannya itu kita biarin saja kan nggak ada masalah, dia tetap bertahan. Tapi ketika uang, di sini sangat butuh kehati-hatian dari seorang nazir. Maka perlakuan dalam undang-undang wakaf, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian peraturan Badan Wakaf Indonesia yang dikeluarkan di tahun 2020, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa nazir wakaf uang, ya, semua kita bisa jadi nazir. Nazir itu bisa perorangan, tergantung tingkat kepercayaan si pewakif. Yang kedua, nazir itu bisa organisasi, misalnya masjid, ada organisasinya, ada Muhammadiyah, ada NU, itu organisasi kemasyarakatan. Itu bisa jadi nazir. Yang ketiga, yayasan. Itu juga bisa menjadi nazir karena dia berbadan hukum. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk pengelola wakaf uang, nazir wakaf uang, maka disyaratkan bahwa nazir wakaf uang harus terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Jadi tidak sembarangan, ya, masjid misalnya ataupun kemudian yayasan tertentu yang selama ini nerima wakaf langsung kemudian dia bisa mengkolek wakaf uang. Tidak bisa, Bapak Ibu yang berbahagia, karena izinnya harus dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Jadi lembaga kenaziran yang mengumpulkan wakaf uang, dia harus terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Dengan dia terdaftar, maka Badan Wakaf ini siap untuk diaudit oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa jumlah uang wakaf tunai? Apabila 1 juta rupiah, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena tanah yang mengeluarkan sertifikatnya adalah BPN. Nanti muncul langsung, Pak, kalau Bapak mewakafkan tanah, di proses tanahnya itu hak milik menjadi, jadi sertifikat hak milik berganti menjadi sertifikat wakaf tanah. Di dalamnya itu biasanya kan ditulis pemiliknya si fulan, maka itu diganti, Pak, menjadi nazir. Siapa nazirnya? Perorangan, nama yang ditulis. Organisasi yang ditulis. Kalau lembaga ataupun yayasan, yayasannya yang ditulis. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, benda wakaf ini tidak boleh diwarisi, tidak boleh dijual, tidak boleh kemudian dihibahkan. Contoh kasus jalan tol. Ketika pembebasan jalan tol, banyak yang terkena tanah wakaf. Ada yang tersertifikat, ada yang tidak tersertifikat. Kalau sudah sertifikat, maka tidak mudah untuk dijual, karena BPN tidak mau menjual tanah ini kepada negara. Maka untuk ruslahnya ataupun istibdal, menggantikan tanah wakaf tersebut, aturan Badan Wakaf Indonesia adalah apabila tanah itu di bawah 3.000 meter, maka izin untuk menggantikan tanah tersebut cukup dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh. Apabila kemudian di atas 3.000 meter, maka izinnya dari Badan Wakaf Indonesia. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini untuk menjaga aset wakaf tidak salah digunakan. Apabila kemudian uangnya di bawah 1 juta, maka sertifikatnya dikeluarkan dalam bentuk kwitansi. Bagaimana cara penempatannya? Penempatan wakaf uang ini ditempatkan di lembaga keuangan syariah. Jadi di bank syariah. Ada beberapa bank syariah yang hari ini sudah bisa menjadi bank penempatan harta wakaf dalam bentuk wakaf tunai. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian digaungkan oleh Presiden kita Jokowi beberapa waktu yang lalu, yaitu cash wakaf link sukuk. Jadi gerakan wakaf tunai nasional. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada isu uang ini akan diambil oleh pemerintah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, secara hukum tidak bisa. Siapa yang bisa mengelola wakaf tunai adalah nazir yang dia diberikan kepercayaan untuk menerima wakaf uang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada cash wakaf link sukuk yang hari ini dikembangkan. Siapa yang mengembangkannya? Nazirnya itu Badan Wakaf Indonesia. Jadi Badan Wakaf Indonesia, dia sebenarnya regulator yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, tapi juga dia kemudian bisa menjadi nazir. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini berbeda dengan Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh secara undang-undang pemerintah Aceh itu nomor 11 tahun 2006
itu diamanahkan bahwa Baitul Mal ini bisa mengelola aset wakaf. Tapi di Qonun sampai hari ini belum masuk ke wilayah itu. Baru sebatas membina para nazir yang ada di Aceh. Membina, memberikan ilmu, memberikan edukasi dan seterusnya. Mereka belum bisa mengelola. Qonun membatasinya. Walaupun undang-undang pemerintah Aceh memberikan keluasan. Nah, Badan Wakaf Indonesia itu bisa mengelola menjadi nazir. Nah, bagaimana dia mengelola wakaf uang? Dia meminta masyarakat Indonesia memberikan wakaf uang kepada BWI untuk kemudian badan wakaf ini menempatkannya di sukuk negara. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, membangun negara ini dengan hutang itu akan menghabiskan uang kita untuk membayar bunga. Tapi apabila kemudian membangun infrastruktur untuk kepentingan umum dengan menggunakan harta wakaf, maka itu biaya modalnya sangat murah. Kalau hari ini diambil 10 miliar dibangun jalan, maka 10 miliar itu tetap dikekalkan. Masyarakat mendapatkan kenikmatan, kemaslahatan dari jembatan. Orang yang memberikan wakaf uang, yang uangnya digunakan untuk membangun jembatan, jembatan itu digunakan untuk masyarakat umum, maka dia akan mendapatkan pahala. Tidak perlu kena bunga di sini. Tapi cash wakaf link sukuk ini ditawarkan juga kepada masyarakat ataupun kepada nazir yang terdaftar di BWI untuk kemudian menempatkan wakaf tunainya di sana. Nanti kemudian dibuatlah mekanisme bagi hasil lewat musyarakah mutanakisah atau ijarah, ya, ataupun dengan akad ijarah. Jadi misalnya saya sebagai nazir yang mengelola wakaf uang, saya tempatkan uang 1 miliar di cash wakaf link sukuk ini. Maka kemudian uang ini selama 5 tahun digunakan oleh badan wakaf lewat kerjasama dengan pemerintah. Ada 5 lembaga yang terlibat, kalau saya tidak salah. Yang pertama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, kemudian Badan Wakaf Indonesia, ada 2 lagi. Itu diinvestasi, Pak, lewat sukuk negara. Lalu kemudian setelah 5 tahun uang itu dikembalikan kepada lembaga tersebut, ditambah dengan keuntungan dari harta wakaf tunai yang sudah kita tempatkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi wakaf tunai hukumnya boleh, perlakuannya di Indonesia kalau nazir wakaf tunai ini harus terdaftar di Badan Wakaf Indonesia, lalu kemudian menjadi tanggung jawab penuh daripada nazir wakaf uang adalah memastikan uang ini tidak berkurang. Aslinya itu tidak berkurang. Oh, 1 miliar tetap dijaga. Itu dikembangkan. Boleh nggak uang ini diputar jadi modal? Boleh. Tapi harus mitigasi, jangan sampai rugi. Bagaimana caranya? Misalnya begini. Ya, kebetulan kalau di Aceh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nazir wakaf tunai ini baru 1 yang saya ketahui, yaitu Yayasan Wakaf Harun Ali. Sudah terdaftar dan dia bisa mengumpulkan dana wakaf tunai. Bagaimana caranya? Diambil itu wakaf tunai dalam bentuk uang 1 miliar, maka dia belikan ruku. Misalnya seperti mana saya katakan tadi. Itu diputar modalnya. Oke, dibelikan ruku, tapi bukan ruku itu kemudian dijadikan wakaf selama-lamanya. Itu wakaf melalui uang untuk beli ruku. Enggak. Jadi diputar untuk dikembangkan uangnya. Jadi dibeli ruku, 6 bulan kemudian rukunya dijual. Nah, itu dia. Uangnya tetap 1 miliar, keuntungan dari menjual ruko ini yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi kalau ada masjid punya wakaf tunai sifatnya, nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa memutar, tapi pada investasi yang benar-benar bisa dihitung keuntungannya. Jangan sampai begini, beli 1 miliar, pas kita jual 950 juta. 50 juta hilang. Izin si nazir bermasalah. BWI bisa memberhentikan nazir ini dari menjadi nazir wakaf uang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi berbeda sedikit pemahamannya antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang tujuannya barang, tapi dikasih uang. Bapak buat masjid, Bapak wakafkan semen, tapi yang Bapak kasih uang. Semen, lalu pengurus masjid membeli semen. Itu wakaf melalui uang. Uangnya yang kita kasih, tujuannya adalah masjid. Tapi kalau wakaf uang, uangnya itu yang dikekalkan, itu yang diinvestasi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini
pembahasan kita terakhir terkait dengan wakaf. Baik wakaf, kemarin kita sudah bagi ada 3. Ada wakaf benda tidak bergerak, ada wakaf benda bergerak, ada wakaf uang. Ini secara khusus kita coba pembahagian dengan lebih mudah dan lebih sederhana. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kelebihan dari wakaf uang ini, semua kita bisa melakukan wakaf. Ada uang 10.000, silakan wakaf. Ada uang 5.000, silakan wakaf. Dengan pola apakah transfer antar rekening atau kirim secara digital ataupun secara mobile banking ke rekening-rekening wakaf. Nanti kita akan mendapatkan sertifikat yang akan diberikan oleh lembaga pengelola wakaf uang apabila di atas 1 juta. Kalau di bawah 1 juta itu hanya akan diberikan kwitansinya saja. Itu peraturan yang diatur dalam perwakafan di Indonesia oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya ingin katakan bahwa wakaf ini adalah kekuatan fiskal kaum muslimin. Kita bisa membangun negara, bisa menggunakan untuk semua kepentingan kaum muslimin, dan itu berbeda dengan zakat. Karena zakat itu terbatas, digunakan untuk orang-orang yang terbatas dengan jumlah yang juga terbatas. Tapi kalau wakaf tidak terbatas, yang berbedanya dengan sedekah, sedekah akan habis, wakaf dikekalkan. Selama dia kekal, maka selama itu kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salah dari pribadi saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.